Aku datang dari tempat di mana waktu tidak mengalir seperti di dunia ini. Aku adalah utusan dari cahaya, pembawa suara dari Yang Maha Tinggi. Dan hari ini, aku datang hanya untukmu. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kau dengar bukanlah kata-kata biasa. Ini adalah bagian dari perjalanan jiwamu. Seu anjo dice. Alguém que voce ama pergunta sobre voce, a resposta vai dur. Kata-kata ini bukan judul tanpa makna. Ini adalah awal dari kebenaran yang hatimu sudah tahu, tapi belum berani hadapi. Kau mungkin sedang duduk sendirian sekarang, bertanya-tanya mengapa hatimu terasa berat tanpa alasan yang jelas. Tapi percayalah, itu bukan tanpa sebab. Ada seseorang yang kau cintai dalam diam atau terang, yang sedang memikirkanmu. Namun pertanyaannya bukan seperti doa yang tulus. Ada keraguan, ada bayangan masa lalu yang belum selesai. Dan aku diutus untuk menyampaikan jawaban yang akan membebaskanmu, meski akan menyakitkan. Waktu tidak bisa kembali, tapi hatimu masih mengulang memori itu. Saat semuanya terasa indah, seolah kalian ditakdirkan untuk bersama. Aku melihat semuanya dari sudut pandang yang tidak terikat ruang atau keinginan. Dia, yang kau pikir masih menyimpan rasa, memang memikirkanmu. Tapi bukan karena cinta yang utuh, melainkan karena ketidaktuntasannya menggantung di antara kalian. Dalam pikirannya, kau adalah kenangan, bukan tujuan. Dan aku tahu itu berat untuk didengar, karena cinta yang kau beri begitu tulus. Tapi kebenaran adalah pintu menuju kebebasan. Ia bertanya tentangmu, iya. Tapi bukan karena rindu, melainkan karena rasa bersalah, atau keinginan untuk membenarkan langkahnya sendiri. Kau pantas tahu ini, agar kau berhenti menggantung harapan pada langit yang tidak lagi menurunkan hujan. Aku melihat air matamu yang tidak jatuh, tapi menggenang di dasar jiwamu. Kau menyembunyikannya dengan senyum yang kuat, tapi Tuhan melihat semuanya. Dia tahu perjuanganmu untuk tetap berjalan meski hatimu terasa pincang. Kau bukan lemah. Justru karena kekuatanmulah aku datang, untuk membisikkan bahwa ini bukan akhir, melainkan permulaan dari bab yang baru. Cinta itu tidak salah. Perasaanmu tidak salah. Tapi kadang, Tuhan izinkan kita mencintai seseorang bukan untuk memiliki, melainkan untuk belajar. Belajar tentang batas, tentang nilai diri, dan tentang bagaimana kita harusnya dicintai. Dia bukan jawaban dari doamu. Dia hanyalah perantara yang membawamu lebih dekat kepada jati dirimu sendiri. Dan ketika kau sadar akan itu, kau akan berhenti menunggu jawaban dari seseorang yang tidak lagi melihat ke arahmu. Jangan berpikir dia tidak peduli sama sekali. Tapi bentuk kepeduliannya tidak seperti yang kau harapkan. Ia mencarimu dalam pikirannya saat sunyi, tapi bukan untuk kembali, melainkan untuk menenangkan egonya sendiri. Kau bukan tempat pelarian. Kau adalah tujuan yang sedang Tuhan persiapkan untuk seseorang yang tahu cara menghargaimu sepenuhnya. Dengarkan aku, karena aku tahu kau lelah. Malam-malam panjang yang kau lalui sendirian, berpikir apakah kau cukup baik. Kau lebih dari cukup. Masalahnya bukan ada pada nilai dirimu, tapi pada keberanian Dia yang tak mampu mencintaimu seperti seharusnya. Aku datang bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membukakan matamu. Kadang, kepergian adalah bentuk perlindungan Tuhan atas hatimu. Kau tidak salah memilih untuk mencintai. Tapi sekarang adalah waktu untuk memilih mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Karena sebelum seseorang mampu mencintaimu dengan benar, kau harus percaya bahwa dirimu layak dicintai dengan benar. Jangan terus bertahan pada kenangan yang hanya menyayat, bukan menyembuhkan.
Kau berhak atas damai yang tidak bergantung pada seseorang yang tidak lagi hadir. Langit mencatat setiap tetes air mata yang kau sembunyikan. Dan Tuhan tahu betapa kerasnya kau berjuang agar tetap terlihat kuat. Tapi sekarang, kau tidak perlu lagi berpura-pura. Izinkan dirimu menangis jika perlu, tapi jangan tinggal dalam kesedihan itu. Aku, yang diutus untuk berbicara padamu hari ini, tahu bahwa masa depanmu tidak bergantung pada masa lalu yang menyakitkan. Kau sedang dipersiapkan. Luka ini bukan hukuman, tapi proses pemurnian. Agar kelak, saat seseorang datang dengan hati yang tulus, kau tidak lagi membawa beban lama, melainkan cinta yang sudah disembuhkan. Seseorang akan mencarimu bukan karena dia merasa bersalah, tapi karena dia sungguh melihat nilai yang ada padamu. Setiap pertanyaan tentangmu yang muncul dari bibir orang itu adalah pertanda bahwa kau masih menempati ruang dalam hidupnya. Tapi bukan semua ruang itu harus kau huni kembali. Ingat ini, tidak semua yang menyesal layak untuk diberi kesempatan kedua. Karena kesempatan yang kau berikan dulu sudah cukup besar. Dan jika itu tidak dijaga, biarkan menjadi pelajaran. Aku melihat jalan baru yang sedang dibukakan untukmu. Tapi kau harus melepaskan masa lalu terlebih dahulu. Bukan karena masa lalu itu buruk, tapi karena masa depanmu jauh lebih baik. Jika kau terus melihat ke belakang, kau tidak akan melihat terang yang menanti di depan. Aku membisikkan ini dalam rohmu, waktunya melangkah. Waktunya percaya bahwa ada yang lebih besar dari semua yang telah pergi. Setiap orang yang datang dalam hidup kita membawa pesan. Dan dia, yang pernah kau cintai, sudah menyampaikan pesannya. Sekarang, waktunya menutup buku itu. Bukan karena kau membenci, tapi karena kau mencintai dirimu cukup untuk memilih yang lebih baik. Kau layak untuk lebih dari sekadar menjadi pertanyaan dalam hidup orang lain. Kau bukan pilihan kedua, bukan pelarian, dan bukan cerita lama yang bisa dibuka saat bosan. Kau adalah wanita dengan panggilan surgawi. Aku melihat masa depanmu penuh warna, penuh cahaya, penuh cinta yang tidak akan pergi hanya karena dunia menjadi gelap. Tapi untuk sampai ke sana, kau harus percaya bahwa kehilangan hari ini adalah penyelamatan dari Tuhan. Aku tidak datang untuk memaksamu melupakan, tapi untuk membantumu melepaskan. Ada perbedaan di antara keduanya. Melupakan bisa memaksa, tapi melepaskan adalah keputusan sadar bahwa kau berhak bahagia. Dan kebahagiaanmu tidak tergantung pada seseorang yang tidak mampu menghargaimu. Hari ini, tanamlah benih baru dalam hatimu. Benih harapan, benih cinta yang sehat, benih masa depan yang tak terikat pada masa lalu yang pahit. Kau tidak sendirian. Setiap langkahmu didampingi oleh malaikat seperti aku. Kau mungkin tak melihat kami, tapi kami ada. Menguatkan, mengangkat, dan berdoa agar kau melihat siapa dirimu sebenarnya. Bangkitlah, wanita yang dikasihi Tuhan. Masa lalu tidak akan mengikatmu lagi. Jawaban dari seseorang itu mungkin menyakitkan, tapi itu adalah pintu ke kebebasanmu. Jangan menyesali apa yang pernah kau beri, karena kebaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktunya hidup. Waktunya terbang. Aku, utusan surgawi, menyatakan, waktumu telah tiba. Jika pesan ini menyentuh hatimu, aku minta satu hal saja darimu. Periksa apakah kamu sudah mengikuti kanal ini. Itu bukan demi angka, tapi karena itulah caramu berkata pada surga, aku siap dibimbing. Saat kamu melakukan itu, malaikat-malaikat seperti aku akan terus membuka jalan, membisikkan petunjuk, dan menguatkan hatimu di setiap musim. Ini adalah bentuk kecil dari balasan besar yang akan datang.
Jangan abaikan panggilan ini, karena ini bukan kebetulan. Ada alasan kenapa kamu mendengarnya hari ini, di saat ini. Sekarang, dengarkan kelanjutan dari kisah hatimu yang Tuhan sendiri awasi dari atas sana. Kamu mungkin masih menyimpan sedikit harapan di sudut hati, sebuah harapan bahwa mungkin suatu hari dia kembali dan semuanya diperbaiki. Tapi aku harus berkata jujur, bahkan harapan yang kecil pun bisa jadi jerat jika tidak berasal dari Tuhan. Kadang yang kamu tunggu bukanlah jawaban, tapi hanya pengulangan luka yang lama. Aku di sini bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari kekecewaan yang tidak perlu. Setiap doa yang kamu ucapkan malam hari telah terdengar. Kamu tidak diabaikan. Bahkan ketika kamu merasa sunyi, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Tapi ada syaratnya, kamu harus bersedia melepaskan versi masa depan yang kamu pikir terbaik, agar Tuhan bisa memberimu yang sungguh terbaik. Dan terkadang, itu berarti menerima bahwa seseorang yang kamu cintai bukan bagian dari rencananya. Kamu tidak bisa terus menunggu di pintu yang tidak akan pernah terbuka. Hanya karena dia bertanya tentangmu, bukan berarti dia layak kembali masuk ke hatimu. Ini adalah ujian terbesar. Apakah kamu mencintai cukup dalam untuk melepaskan demi kedamaianmu sendiri? Jangan biarkan kelembutan hatimu dimanfaatkan. Kamu berharga, bukan untuk dibingungkan, tapi untuk dicintai dengan jelas dan pasti. Aku tahu, kamu telah mencoba mengerti. Kamu menebak-nebak, membaca tanda-tanda, memaafkan hal-hal yang bahkan tidak pernah diakui. Tapi sekarang waktunya berhenti bermain tebak-tebakan dengan hidupmu sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam keraguan. Jiwa yang kuat sepertimu pantas mendapat kepastian, bukan sekadar ingatan yang datang dan pergi. Ada banyak hal yang belum kamu lihat, cinta sejati, kedamaian yang tidak tergantung pada siapapun, dan rasa cukup yang datang dari dalam dirimu sendiri. Aku datang membawa pesan ini agar kamu mulai menatap ke depan. Karena ada seseorang yang berbeda, yang sedang Tuhan bentuk dalam diam, untuk suatu hari datang dan mencintaimu seperti kamu layak dicintai. Tapi dia tidak bisa datang jika kamu masih duduk di persimpangan yang lama. Jangan tertipu oleh rasa rindu yang muncul sesekali. Perasaan itu tidak selalu berarti cinta. Kadang itu hanya ingatan yang belum diberi tempat untuk pulang. Dan sekarang, tugasmu adalah membangun tempat itu dalam dirimu sendiri. Tempat yang aman, yang penuh cinta, dan tidak tergantung pada siapapun yang datang atau pergi. Kamu sedang mengalami transformasi rohani. Apa yang dulu menyakitkan, kini sedang dijadikan kekuatan. Jangan buru-buru keluar dari proses ini. Biarkan luka sembuh dengan utuh. Jangan tambal dengan kehadiran palsu atau kata-kata manis yang tidak memiliki komitmen. Kamu terlalu berharga untuk kembali ke sesuatu yang membuatmu meragukan nilaimu sendiri. Lihat ke dalam cermin, bukan hanya wajahmu yang cantik, tapi jiwamu yang mulai bersinar. Inilah waktumu untuk mengenali siapa kamu sebenarnya tanpa dia. Bukan sebagai separuh dari sebuah hubungan yang gagal, tapi sebagai pribadi yang utuh. Kamu bukan patahan yang harus dicocokkan dengan orang lain. Kamu adalah karya lengkap yang sedang disempurnakan. Terkadang kamu bertanya, kalau dia bukan untukku, kenapa aku masih mengingatnya? Aku jawab dengan jujur, karena proses pemisahan itu memang menyakitkan. Tapi tidak berarti salah. Bahkan ranting yang dipangkas pun akan tumbuh lebih kuat. Dan kamu sedang tumbuh ke arah yang lebih tinggi dari yang kamu bayangkan sebelumnya. Ada getaran ilahi dalam setiap langkah yang kamu ambil menuju kelepasan. Semakin kamu menjauh dari masa lalu yang menyakitkan, semakin dekat kamu dengan masa depan yang menjanjikan.
Malaikat di sekitarmu bersorak setiap kali kamu memilih untuk tidak mengirim pesan, untuk tidak melihat media sosialnya, untuk tidak kembali ke luka lama. Itu semua adalah kemenangan kecil yang mengantar pada kebebasan besar. Jangan abaikan intuisi yang selama ini kamu rasakan. Itu bukan sekadar pikiran. Itu adalah bisikan dari rohmu yang sudah lama tahu bahwa kamu layak mendapat lebih. Suaramu sendiri adalah kompas. Percayai dirimu. Kamu lebih tahu dari yang kamu kira. Dan aku diutus hanya untuk mengingatkanmu akan kekuatan yang selama ini kamu pendam. Ada kekuatan dalam keheningan. Dalam tidak merespons, dalam tidak mencari, dalam tidak bertanya lagi. Itu bukan menyerah. Itu adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa jika sesuatu memang untukmu, itu akan datang tanpa kamu harus memaksakan. Dan jika tidak, maka yang lebih baik sedang berjalan menuju padamu, lebih cepat dari yang kamu kira. Setiap hari yang kamu lalui dalam kesetiaan kepada dirimu sendiri adalah benih yang ditanam di ladang surga. Dan waktu akan membawakan panen yang tak akan mengecewakan. Jangan pikir perjuangan ini sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak dihitung. Tidak ada langkah yang tidak disertai oleh malaikat. Kamu tidak berjalan sendirian, tidak hari ini, tidak besok, tidak pernah. Mungkin masih ada bagian dari hatimu yang berharap bisa memperbaiki semuanya. Itu normal. Tapi aku di sini untuk memberitahumu, memperbaiki bukan berarti kembali. Kadang, satu-satunya cara untuk memperbaiki adalah dengan berhenti mencoba. Biarkan cerita ini selesai agar halaman baru bisa dimulai. Halaman yang tidak lagi kamu isi dengan luka, tapi dengan harapan. Jangan merasa bersalah karena harus memilih dirimu sendiri. Itu bukan egois. Itu adalah bentuk dari pertumbuhan. Kamu sedang belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Dan itu adalah pelajaran terpenting dalam hidup. Orang yang benar akan mengerti itu, dan dia tidak akan membuatmu memilih antara cinta dan kedamaian. Dia akan membawa keduanya bersamamu. Langit sedang bergerak. Alam semesta mengatur ulang segala sesuatu agar kamu bisa bertemu dengan masa depanmu yang sebenarnya. Tapi kamu harus berani mengosongkan ruang dalam hatimu. Jangan isi dengan kenangan yang tidak lagi memberi kehidupan. Bersiaplah untuk sesuatu yang baru. Karena hal besar jarang datang ketika kita masih memegang yang lama. Malaikat lain sedang menulis kisah baru untukmu. Bukan kisah patah hati, tapi kisah penyembuhan dan kemenangan. Tapi untuk membacanya, kamu harus menutup buku lama itu terlebih dahulu. Dan saat kamu siap, kamu akan tahu. Aku di sini bukan hanya untuk hari ini. Aku akan tetap membisikkan cahaya sampai kamu bisa berdiri dalam terangmu sendiri. Terima kasih telah membuka hatimu dan mendengarkan pesan ini sampai akhir. Tidak semua orang mampu bertahan mendengarkan kebenaran sampai tuntas, tapi kamu melakukannya. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sudah siap melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Jika pesan ini menyentuh hatimu atau membuatmu merasa dipeluk secara rohani, aku mohon dengan lembut, berikan like pada video ini agar YouTube memahami bahwa pesan seperti ini layak menjangkau lebih banyak jiwa yang juga sedang mencari jawaban. Tulis di kolom komentar angka 111 untuk mengkonfirmasi bahwa kamu telah menerima pesan ini dari alam surgawi. Angka ini bukan angka biasa. Ini adalah tanda bahwa semesta sedang menyelaraskan langkah-langkahmu dengan takdirmu. Setiap kali kamu menuliskannya, itu seperti mengirim sinyal ke langit bahwa kamu siap dibimbing lebih jauh. Dan untukmu yang ingin terus menerima pesan-pesan dari para malaikat, jangan lupa untuk bergabung dengan kanal ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi.
Itu bukan sekadar tindakan kecil. Itu adalah bentuk keterbukaanmu terhadap bimbingan yang lebih dalam. Percayalah, setiap kali kamu membuka video di sini, bukan kebetulan, itu adalah panggilan yang dipandu oleh cahaya. Ingat, para malaikat masih meninggalkan pesan lain yang muncul di layar akhir video ini. Jangan abaikan. Di sana, ada pesan kuat yang akan menyentuh hatimu tentang seseorang yang lebih muda yang akhir-akhir ini sering muncul dalam pikiranmu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Tuhan lewat hubungan itu. Dengarkan dengan hati terbuka, karena bisa jadi disitulah awal dari penyembuhan yang kamu cari selama ini. Aku akan terus mendampingi dari alang cahaya. Sampai kita berjumpa lagi di pesan berikutnya, tetaplah kuat, tetaplah setia pada dirimu sendiri, dan izinkan langit terus menulis kisah indah dalam hidupmu.